Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Made Sugi Santika, NIM F121191070. Rasa syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Rizka Puspita, STMN, selaku dosen dari mata kuliah kristalografi ini. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem kristal dan juga akan mendeskripsikan salah satu sistem kristal dari 7 sistem kristal. Sebelum lanjut untuk mendeskripsikan kristal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kristal. Yang pertama yaitu ada kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat geometri dari kristal, terutama perkembangan, pertumbuhan, kenampakan, bentuk luar, serta struktur dalam dan sifat fisik dari kristal. Nah, lanjut untuk definisi kristal. Kristal adalah benda padat yang memiliki sifat homogen dan memiliki bidang serta permukaan yang licin dan rata, dan memiliki bentuk yang teratur serta memiliki struktur atom yang membentuk bangun ruang. Kristal ini sendiri terbentuk dari proses pembekuan magma. Namun, kristal juga ada yang terbentuk dari gas yang biasa disebut dengan evaporasi. Berdasarkan derajatnya, sistem kristal dapat dibedakan menjadi 3, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Di mana euhedral yang berartikan bentuk kristal dengan bidang yang jelas atau bisa dikatakan sempurna. Yang kedua yaitu subhedral, di mana bentuk kristal dengan bidang yang sebagian jelas dan sebagian tidak jelas. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada anhedral. Anhedral ini bentuk dari kristal dengan bidang yang sama sekali tidak jelas atau dapat dikatakan tidak sempurna. Selanjutnya yaitu karakteristik kristal. Karakteristik kristal itu sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada permukaan kristal, bagian tepi kristal, bagian sudut kristal, sudut interversier kristal, bentuk kristal, serta sifat dari kristal. Nah, selanjutnya di sini ada sistem kristal, di mana sistem kristal tersebut terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada sistem kristal isometrik, yang kedua sistem kristal tetragonal, sistem kristal heksagonal, sistem kristal trigonal, sistem kristal ortorombik, sistem kristal monoklin, dan yang terakhir ada sistem kristal triklin. Kristal juga memiliki bentuk, sudut, sumbu yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut pada hukum kristal. Hukum kristal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum kristal 1 dan hukum kristal 2. Di mana hukum kristal 1 menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal selalu memiliki besar yang sama. Nah, sudut kristal ini terdiri dari 3 unsur simetri, yaitu sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri, di mana sumbu simetri ini merupakan garis yang bila diputar 360 derajat akan memiliki kenampakan yang sama. Nah, untuk sumbu simetri ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu sumbu simetri gir, sumbu simetri giroidal, dan yang terakhir sumbu simetri inversi putar. Nah, baik, lanjut untuk bidang simetri. Bidang simetri ini menjelaskan bahwa bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal yang membagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya, yang biasa dinotasikan dengan plane atau mirror. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada pusat simetri, di mana pusat simetri ini menyatakan bahwa titik dalam kristal di mana untuk melaluinya harus dibuat garis yang sedemikian rupa sehingga pada posisi yang satu akan mempunyai kesamaan dengan sisi yang lainnya. Selanjutnya pada penentuan bentuk sistem kristal. Pada penentuan bentuk sistem kristal ini
ada dua metode, yaitu metode Hermann Maungin dan Scholl-Leuwenhoek. Selanjutnya untuk hukum kristal 2, yaitu menyatakan tentang indeks Miller dari kristal, yang dimana indeks Miller itu merupakan singkatan pada setiap bentuk sistem kristal. Selanjutnya untuk pendeskripsian kristal atau mendeskripsi kristal. Nah, untuk mendeskripsi kristal, yang pertama ini merupakan sistem kristal triklin dengan kelas kristal triklin pinokoidal dengan bentuk kristal triklin pinokoid. Nah, selanjutnya yaitu untuk unsur simetri. Yang pertama kita menentukan sumbu simetri, di mana untuk sistem kristal triklin ini memiliki 3 unsur simetri atau 3 sumbu simetri, yaitu sumbu A, B, dan C. Nah, karena kita telah menentukan ada 3 sumbu, ini dapat kita konotasikan atau kita tuliskan dengan 3A. Nah, selanjutnya yaitu untuk penentuan sudut. Untuk penentuan sudut pada sistem kristal triklin ini terbagi menjadi 6, yaitu dapat di 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6. Atau lebih mudahnya kita dapat cari atau kita deskripsi dengan cara seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita telah menentukan ada 6 sudut, di sini dapat kita tuliskan dengan konotasi 6A. Nah, selanjutnya untuk diagonal. Untuk diagonal ada 6 juga, yaitu dengan cara seperti 1, 2, 3, 4, 5, demikian 5, dan yang terakhir ke 6. Selanjutnya untuk penentuan simetri. Nah, pada sistem kristal triklin ini hanya memiliki plane. Nah, karena hanya memiliki plane, yaitu cara penentuannya 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya ya, karena kita telah menentukan tadi ada 5 plane, dapat kita tulis dengan 5P. Nah, kita tambahkan dengan PC, yaitu point centrum. Nah, untuk penentuan kelas simetrinya, yaitu untuk menurut Hermann Maungin dapat kita tuliskan dengan 1 min. Nah, untuk Scholl-Leuwenhoek-nya kita dapat tuliskan dengan CH. Nah, untuk penentuan indeks Miller-nya di sini ada 4 bidang, yaitu bidang atas 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bidang atas ini kita konotasikan dengan 001 karena dia hanya bertemu dengan sumbu C. Nah, untuk yang ini kita dapat konotasikan dengan plus 1 atau 1, 1, 0 karena dia akan bertemu dengan sumbu A dan sumbu B+. Dan untuk yang terakhir yang ini kita dapat konotasikan dengan 1 min, 1, 1 min, dan 0 karena dia bertemu dengan sumbu A+ dan B-. Nah, untuk contoh mineralnya di sini kita dapat ketahui yaitu ada albit, kyanit. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu untuk proyeksi stereografnya. Untuk proyeksi stereografnya dapat dilihat demikian. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.